Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono i dhewe. Selamat toh. Oh, no. Dala ka tinggal mo ba?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Nurul Wayuni, NIM 182030022 akan menjelaskan mengenai materi model project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki, melatih berbagai keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan konkret. Sedangkan pada permasalahan kompleks, diperlukan pembelajaran melalui investigasi, kolaborasi, dan eksperimen dalam membuat suatu proyek, serta mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam pembelajaran. Kemudian, pendidik dapat menggunakan model PJBL atau Project Based Learning ini ketika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam merancang dan membuat sebuah proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan secara sistematis. Sehingga model PJBL ini dapat membudayakan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking dalam mengimplementasikan pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik materi yang bisa menggunakan model PJBL ini yaitu yang pertama memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi atau memodifikasi, mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksi, merekonstruksi, mendemonstrasikan, menciptakan, merancang, menguji, dan lain-lain. Kemudian dapat menghasilkan sebuah produk dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek ini, yaitu yang pertama penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Kemudian proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Selanjutnya, melatih kemampuan berpikir kreatif,
dan situasi kelas sangat toleransi dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dalam model PJPL ini yaitu ada 6 tahap. Yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, selanjutnya menyusun jadwal, kemudian memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, setelah itu menguji hasil, dan kemudian evaluasi pengalaman belajar. Langkah-langkah pembelajaran atau sintaks ini, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar ini aktivitas guru menyampaikan topik, kemudian mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Setelah itu peserta didik mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan terhadap topik atau pemecahan masalah tersebut. Kemudian langkah kedua, mendesain perencanaan proyek. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Kemudian peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek tersebut, meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, kemudian media dan sumber yang dibutuhkan yang relevan. Kemudian menyusun jadwal. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahap-tahapan, dan pengumpulan proyek tersebut. Kemudian peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Kemudian langkah yang keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Kemudian peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Setelah itu menguji hasil, guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, dan mengukur ketercapaian standar. Kemudian peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan peserta didik merefleksi atau membuat kesimpulan. Setelah itu, peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Contoh penerapannya, di sini ada KD 3.7 mendeskripsikan konsep medan magnet induksi elektromagnetik dan penggunaannya dalam produk teknologi serta pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian KD 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Topiknya yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Subtopiknya kemagnetan dalam produk teknologi. Indikatornya yaitu menjelaskan prinsip elektromagnetik, menyebutkan contoh-contoh penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari serta membuat bel listrik. Alokasi waktunya yaitu 2 kali pertemuan selama 5 kali 40 menit. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang beberapa penggunaan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati demonstrasi tentang bel listrik. Kemudian peserta didik diminta membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Misalnya, apakah kita dapat membuat bel sendiri? Kemudian tahap kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek membuat bel listrik. Setelah itu peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara kerja bel listrik dari berbagai sumber. Peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek membuat bel listrik secara kolaboratif dengan pengajar agar mereka merasa memiliki atas proyek tersebut. Peserta didik membuat aturan penyelesaian proyek, misalnya dilakukan secara berkelompok. Kemudian waktu kegiatan mereka melakukan perancangan tersebut, kemudian mempelajari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bel listrik.
Tahap yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek. Contoh jadwal dalam kegiatan proyek pembuatan bel listrik ini. Yang pertama, perencanaan proyek atau pada tahap tatap muka 1, mengkaji konsep, merancang pembuatan, kemudian melaporkan rancangan bel. Tahap yang kedua yaitu tugas proyek di rumah. Ini di luar tatap muka, memperbaiki rancangan bel, kemudian membuat bel, mencatat proses pembuatan, melakukan uji coba bel listrik, kemudian membuat laporan pembuatan bel listrik. Kemudian tahap yang ketiga, pelaporan proyek, yaitu tatap muka 2, melaporkan hasil pembuatan bel listrik. Peserta didik mengomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal proyek di depan kelas. Dan guru memberikan masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek. Nah, tahap yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Peserta didik melaksanakan proyek membuat bel listrik sesuai rancangan bersama-sama kelompoknya. Dan peserta didik melakukan uji coba, peserta didik mencatat data hasil uji coba, mengolah data, kemudian guru memonitor aktivitas yang penting dalam peserta didik, menanyakan masalah-masalah yang ditemui, dan peserta didik membuat laporan proyek. Kemudian tahap yang kelima, menguji hasil. Peserta didik mengomunikasikan hasil proyek dengan cara presentasi atau demonstrasi di depan kelas. Kemudian guru menilai laporan rancangan bel listrik, laporan hasil pembuatan bel listrik sesuai rancangan. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan pembuatan bel listrik. Setelah itu guru memberikan saran-saran untuk perbaikan pembuatan bel listrik. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat bel listrik. Kemudian yang terakhir yaitu guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.